Berikut adalah penggerak atau drivers dari business model. Jadi ada 3 komponen penggerak dari business model innovation, yaitu pertama proses teknologi, ya, proses teknologi, kemudian perubahan pasar yang dinamis, ya, juga persaingan di dalam pasar itu, dan perubahan dari kebutuhan pelanggan. Nah, di sini ada 3 komponen. Kalau kita lihat lagi lanjut, ya. Nah, harapannya dengan business model innovation ini terbentuk 2 value, ya, value constellation innovation dan value proposition innovation. Nah, contoh dari value proposition innovation ini adalah perusahaan airline, ya, perusahaan airline, Southwest Airline contohnya, ya, di sini ada contohnya, ya. Southwest Airline ini menawarkan bukan hanya dulunya orang menawarkan tiket pesawat dengan segala layanannya, tapi di Southwest Airline ini menawarkan layanan airline termurah, ya, termurah. Jadi biaya-biaya untuk airline itu banyak yang nggak perlu dipotong, sehingga orang dengan sangat mudah dan sangat murah, ya, bepergian. Jadi mungkin tempat duduknya itu nggak perlu nomor kursi segala macamnya. Ini lebih simple gitu, ya, orang melakukan perjalanan penerbangan. Dan tujuannya memang supaya keterisian dari penerbangan itu jadi maksimal di sini. Dengan keterisian maksimal, akhirnya biaya untuk penerbangan itu jadi relatif murah, gitu. Dan ini satu siklus yang bolak-balik, ya. Jadi kalau kita lihat kan airlines itu ada levelnya, ada yang paling mahal, ada yang sedang, ada yang murah. Nah, ini dia menyasar pasar yang sangat murah. Nah, sebaliknya kalau kita bicara tentang value constellation innovation, ini contohnya Dell. Nah, kata constellation itu sendiri artinya kelompok, ya, kelompok atau kerumunan, ya. Jadi kalau kita ambil contoh itu kerumunan atau kelompok bintang di langit, gitu, ya. Nah, ini artinya value constellation innovation ini adalah layanan yang diberikan, value yang diberikan itu bukan cuma satu. Contohnya Dell, ya. Dell ini bukan menawarkan sebuah dulu, ya, desktop yang sifatnya sesuai keinginan aja. Jadi kita beli komputer Dell itu bisa kita rancang sendiri keinginan kita. Berbeda dengan komputer yang sudah ada, ya. Meskipun sekarang Dell berubah lagi, ya, bisnis modelnya. Jadi di awal-awal itu Dell itu memberikan layanan personalisasi, ya, customisasi, ya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah komputer, membuat, ya. Jadi kita beli, kita buat, kita pilih sendiri keinginan kita seperti apa, lalu dia akan rakitkan. Nah, itu jadi satu kesatuan value, bukan hanya sebagian value, tapi as a whole sebuah layanan yang maksimal. Misalnya kita mau ganti prosesornya, case-nya, power supply-nya, RAM-nya kita mau ganti, ya, layarnya kita mau ganti sesuai keinginan kita. Jadi as a whole, satu kesatuan itu sebuah paket, ya. Jadi value-nya bukan hanya murah saja, hanya teknologi. Kalau di sini kan di value proposition innovation ini sifatnya seperti harga termurah, gitu, ya, atau terbaru, gitu. Nah, tapi di sini secara keseluruhan, constellation innovation namanya. Nah, bisa juga dua-duanya ini bergabung, ya, kombinasi. Jadi kombinasi dari value constellation dan value proposition. Nah, ini contohnya pada Apple, ya, iTunes. Nah, meskipun ini contoh udah lama, ya, tapi Apple ini memang memberikan layanan yang belum ada sebelumnya, iTunes ini, ya. Jadi menyediakan hardware dengan softwarenya, dengan lagunya. Kalau sebelumnya ada perusahaan pionir yang menawarkan seperti iTunes itu MP3 player tanpa lagu, ya. Jadi di sini yang menarik Apple menawarkan dua-duanya, gitu, ya. Bukan hanya playernya aja, lagunya mana. Nah, sementara Apple menawarkan mesinnya, ya, hardwarenya, playernya, maksudnya player softwarenya itu, dan lagunya. Jadi kalau kita beli Apple iTunes pada waktu itu, kita bisa dapetin semuanya, all in, ya. Bukan hanya hardware dan softwarenya, tapi sampai kontennya. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh Apple. Nah, kalau kita lihat lagi, ya, di sini hasilnya bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya destruktif. Artinya disruptif itu yang benar-benar baru, ya, yang di pasar belum ada,
diganti ya, diganti yang baru. Contoh disruptif itu kalau kita sehari-hari itu pada ojek online ya, itu disruptif tuh. Sebelumnya orang pesen ojek misalkan atau mau mendapatkan layanan ojek itu tawar menawar, tapi dengan layanan ojek online ya, itu secara keseluruhan harganya, perjalanannya, bahkan kita bisa memberikan tip ya, bisa memilih. Kalau kita punya berapa platform, kita bisa memilih harga yang paling murah ya. Nah, atau yang lain adalah kita menciptakan industri atau pasar yang baru. Nah, ini sebenarnya dilakukan oleh Apple ya. Apple menciptakan pasar yang baru. Contohnya itu pada waktu handphone ya, touchscreen itu ditawarkan oleh Apple diantaranya. Inovasi yang benar-benar terbaru. Berikutnya kita bicara tentang proses dari inovasi ini ya. Ini dari klasik sampai yang saat ini ya. Jadi kalau kita lihat yang klasik itu dari ide ya, tahap kiri ini ide ya, konseptual ide sampai implementasi ya, paling kanan. Nah, ini kalau kita lihat yang paling bawah ya, itu yang paling bawah yang kita lihat dari segi tahun ini paling terakhir. Nah, ini ide kita generate, kemudian kita evaluasi, buat konsep desain sama product planningnya, kita bangun, kita build prototype-nya dan pilot project-nya atau test-nya, kita test space-nya di sini, dan kita produksi. Ini secara konsep seperti ini ya. Meskipun pada umumnya ya mirip kalau kita lihat di yang sebelumnya. Intinya seperti ini ya. Dari ini yang paling klasik sampai sekarang. Dan mungkin ada yang lebih baru lagi seperti ini. Oke, nah kemudian ini tipe dan proses dari business model innovation ya. Ini analisa dari situasi sebelumnya, kemudian kita melakukan ID generation, ya, feasibility analysis, prototyping, decision making, implementation dari prototyping tadi ya, kemudian kita monitoring dan controlling, terakhir adalah securing dan sustainability. Nah ini riset-risetnya udah banyak nih, ya, kalau teman-teman lihat nih sampai tahun 2012 di sini ada banyak yang mungkin partially, tapi kalau kita lihat pada endingnya, pada akhirnya itu jadi satu kesatuan yang begitu lengkap ya dari proses inovasi. Nah berikut ya, ini kalau kita kelompokkan ya proses inovasi ini ada berapa hal yang kita bisa lihat. Ini kalau tadi kita lihat secara horizontal, secara vertikal ya. Ini analisa dari situasi ya. Ini proses analisa yang bisa dilakukan. Kemudian ID generation, feasibility analysis ya. Ini sebenarnya mirip seperti yang tadi, tapi ini langkah-langkahnya. Hasil dari pengelompokan yang literatur review sebelumnya. Nah, feasibility analysis, prototyping ya. Kemudian decision making, pengambilan keputusan dari prototype mana yang mau kita buat. Kemudian kita lakukan implementasi ya. Dan berikutnya adalah monitoring dari implementasi tadi. Terakhir adalah melakukan proses securing dan sustainability. Nah ini dirangkum oleh Wirtz ya, tahun 2018 ini cukup baru. Jadi hasil dari penelitian tadi dirangkum menjadi seperti ini ya, menarik sekali ya. Nah jadi kalau teman-teman melakukan inovasi pada bisnis model dari perusahaannya ya, ini bisa menganalisa menggunakan framework ini ya. Ini kan sebuah rancangan ya yang hasil analisa. Nah berikutnya ya, ini mungkin perlu perhatian cukup ya. Ini kalau kita lihat ini adalah secara overview ya business model innovation aspek, jadi aspek-aspek yang berhubungan dengan business model innovation. Nah di sebelah bawah ini horizontal dan sebelah kanan vertikal. Ini ada gambar lingkaran dengan luasan yang diarsir ya. Jadi ada yang 1/4, setengah, 3/4, setengah, 1/4, setengah ya, setengah lingkaran maksud saya. 3/4 ini sama, ini 1/4, 1/4 ini penuh. Nah maksudnya penuh ini adalah kalau teman-teman lihat ini kan penulis ya di sini ya. Bagian ini adalah komponen yang final nih. Jadi kalau kita lihat komponen yang finalnya di sini ya, resultnya.
Nah, ini komponen-komponen atau aspek-aspeknya ya, dari environment ya, BMI macro environment, ini micro environment, ini core aspek, kemudian tools dan technical aspek, kemudian knowledge management aspek ya, dan ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya kita kumpulin semua nih, sehingga didapat knowledge creation dan knowledge renewal, kemudian superior shareholder value ya, innovator advantages. Jadi orang yang nemuin itu mendapat keuntungan ya. Kemudian incumbent yang sedang berlangsung ya, pemilik yang sedang berlangsung atau perusahaan atau para stakeholders di dalam organisasi tersebut ya mendapatkan keuntungan. Kemudian bicara tentang sustainability ya, competitive advantage, kemudian financial result ya, dan yang terakhir adalah sustainability dan competitive advantage. Jadi ini kesimpulannya kalau kita makanya dikasih lingkaran yang full gitu. Ini cara melihatnya. Nah, ini bagian terakhir. Jadi kayaknya teman-teman yang mengikuti kelas ini dapat manfaat dari kelas digital business model, dan saya berharap dapat memanfaatkan course ini untuk kepentingan perusahaan dan meningkatkan value dari bisnis model dari perusahaan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di kelas-kelas lainnya di jurusan School of IS. Terima kasih.